Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan channel yang mengupas suara muslim. Channel buat para pecinta kejujuran dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mas Bro, kali ini kita akan membahas Taliban yang sekarang lagi trending karena berhasil mengusir Amerika dan sekutunya dari Afghanistan. Banyak yang bertanya siapakah Taliban ini? Kekuatan apa yang mereka miliki sehingga bisa mengalahkan Amerika dan sekutunya? Sebelum membahas lebih jauh mengenai asal mereka, kapan berdirinya, keyakinan mereka, para pemimpin mereka, dan mengapa mereka merebut kekuasaan di Afghanistan, kita ngobrol dulu postur fisiknya Mas Bro, agar tidak terkejut kalau kalian bertemu mereka. Mereka rata-rata berpostur tinggi besar Mas Bro. Bisa terbayang pimpinan tertinggi yang mendirikan Taliban, yaitu Mullah Muhammad Umar, tingginya 198 cm Mas Bro. Kita orang-orang Indonesia rata-rata di kisaran 165-170 cm. Hehe. Agak pendek dibanding mereka Mas Bro. Namun mungkin Mullah Umar termasuk yang paling tinggi di antara mereka Mas Bro. Yang jelas mereka rata-rata benar-benar pada tinggi. Tulangnya terlihat besar-besar dan kokoh. Kulitnya agak merah kehitam-hitaman seperti kebakar matahari. Hidungnya mancung. Orang-orang yang terlihat kuat dan gagah Mas Bro. Makanya tidak heran orang-orang dengan fisik seperti itu dan dengan keimanan yang sangat kuat, semua yang ingin menjajah Afghanistan di KO habis Mas Bro. Sebelum era pendudukan Amerika dan invasi Soviet ke Afghanistan, Inggris yang waktu itu berjaya menjajah setengah dunia dan dikatakan bahwa di Inggris Raya matahari tidak pernah terbenam saking luasnya jajahan Inggris. Di Afghanistan mereka di KO sampai terkaing-kaing sambil kabur 3 kali Mas Bro. Masya Allah, tabarakallah. 3 kali meng-KO Inggris. Gak main-main Mas Bro. Jadi tidak heran kalau mereka berikutnya meng-KO Uni Soviet atau Rusia sekarang. Kemudian meng-KO Amerika dan sekutu-sekutunya. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini benar-benar juara KO kelas berat Mas Bro. Taliban berasal dari kata Arab Tolibun dengan slang Afghanistan yang berarti pelajar laki-laki atau santri laki-laki Mas Bro. Sebetulnya kata yang umum di Afghanistan karena hampir semua warga Afghanistan pernah menjadi santri atau pelajar di masjid-masjid di lingkungannya. Islam masuk ke Afghanistan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masya Allah, tabarakallah. Di awal-awal Islam mereka masuk Islam ya Mas Bro. Dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Dan masjid memiliki peran sentral di Afghanistan. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat tinggal untuk para tamu, tempat pertemuan, tempat perayaan keagamaan, serta sekolah-sekolah. Jadi bisa dikatakan anak-anak remaja, pemuda-pemuda di Afghanistan yang bersekolah di masjid-masjid adalah Taliban Mas Bro. Mari kita kembali kepada Taliban yang sekarang berkuasa di Afghanistan Mas Bro. Mereka adalah para pelajar santri di salah satu pesantren atau masjid di pedesaan agraris yang tenang di Kandahar, Afghanistan. Kelompok ini tidak lepas dari pemimpinnya yang karismatik yaitu Mullah Muhammad Umar yang lahir tahun 1960 di Kharaj, Kandahar, Afghanistan. Sebuah negeri yang damai setelah era kemenangan mereka dari Inggris yang berusaha menjajah mereka. Beliau telah menjadi yatim sejak usia 5 tahun. Masya Allah. Ketika Mullah Umar remaja, dunia lagi diteror oleh perang dingin antara Amerika dan Soviet. Berganti-ganti presiden Amerika yang ngurusin perang dingin. Dari Kennedy, Nixon, Ford, Carter, Reagan, dan berakhir di George Bush Senior. Melawan pimpinan blok komunis Soviet dari era Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Serenko, dan berakhir di runtuhnya blok komunis di era Gorbachev. Dunia sungguh tidak aman saat itu Mas Bro. Sekali salah satu dari mereka meluncurkan senjata nuklir,
kita semua bisa kembali ke zaman batu, Mas Bro. Namun qadarullah, Allah menyelamatkan kita dari perang yang bisa menghancurkan dunia ini. Mereka semua para kapitalis dan komunis itu kecuali Gorbachev sudah di alam kubur dan sedang pusing 7 keliling kali, Mas Bro, bersiap dihisab atas segala perbuatannya di dunia. Kembali kepada Mullah Umar, Mas Bro. Pada usia 19 tahun negerinya diinvasi oleh komunis Uni Soviet dalam rangka perluasan pengaruh komunis Uni Soviet di Asia Selatan. Dan mereka mendirikan pemerintahan boneka komunis di Afghanistan di bawah Presiden Babrak Karmal, Mas Bro. Begitulah era Perang Dingin. Selain Barat dan Timur bersaing memperbanyak arsenal senjata nuklir, masing-masing pihak tidak segan untuk menginvasi negara lain untuk mempertahankan pengaruhnya, Mas Bro. Sebagaimana dilakukan Amerika dengan menginvasi Kuba untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro yang dekat dengan komunis Uni Soviet. Dan menginvasi Panama juga untuk menggulingkan Presiden Manuel Noriega. Jadi dalam kondisi seperti itu, Mullah Muhammad Umar tumbuh sebagai remaja yang cerdas dan tenang di lingkungannya. Karena invasi Soviet ke negerinya, Mullah Muhammad Umar muda memenuhi panggilan hatinya. Dia bergabung dengan salah satu kelompok jihad sampai Uni Soviet terusir dari Afghanistan tahun 1991, Mas Bro. Bersamaan dengan runtuhnya komunis di Eropa Timur dan Soviet di bawah Mikhail Gorbachev. Selama 10 tahun bertempur dengan Uni Soviet yang kemudian menjadi Rusia, Mullah Umar 4 kali terluka, Mas Bro. Dan salah satunya kehilangan mata kanannya. Yang luar biasa, Mas Bro. Mullah Umar ini selama masa perjuangannya melawan Uni Soviet tidak melupakan sekolahnya. Beliau lulus dari Universitas Darul Ulum di Peshawar, Pakistan, yang pada fase berikutnya para intelektual lulusan universitas ini yang tersebar di Pakistan dan Afghanistan, dan diantaranya banyak menjadi orang-orang penting di kedua negara, menjadi kunci suksesnya perjuangan Taliban di Afghanistan, Mas Bro. Baik dari segi dukungan dana, moral, maupun senjata. Masya Allah, tabarakallah. Mas Bro, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, mengklik lonceng aktivasinya, dan men-share kepada teman-teman agar menjadi sedekah ilmu kepada umat, Mas Bro. Karena sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara sahih, setiap kebaikan adalah sedekah. Sepeninggalan Rusia di Afghanistan, Mas Bro, negeri itu terjatuh dalam perang antar faksi mujahidin. Ini bukan perang biasa, Mas Bro. Ini perang para singa yang berhasil mengusir komunis Soviet dari Afghanistan. Mereka adalah Burhanuddin Rabbani dari Jamiat Islami atau Masyarakat Islam Afghanistan, Ahmad Shah Mas'ud dari Panjshir yang terkenal dengan Singa Panjshir, Gulbuddin Hekmatyar dari Hizb Islami atau Partai Islam. Inilah kelemahan manusia, Mas Bro. Ketika mereka menghadapi musuh komunis bersama, iman ada di dada-dada mereka dan berhasil mengusirnya. Namun ketika harta dan kekuasaan ada di depan mata, hawa nafsu mengalahkan iman mereka. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Dalam situasi seperti inilah Taliban atau para pelajar tahun 1994 bergerak untuk menyelamatkan negara, Mas Bro. Konflik yang berlanjut di antara faksi mujahidin selama 3 tahun dari 1991 ke 1994 yang telah menyengsarakan rakyat Afghanistan men-trigger para santri atau pelajar membentuk milisi bersenjata di bawah pimpinan Mullah Umar yang juga mantan mujahidin melawan komunis Uni Soviet. Mas Bro, para santri atau Taliban pimpinan Mullah Umar ini didukung para santri di seantero negeri Afghanistan, termasuk juga para santri lulusan Darul Ulum yang tersebar lulusannya di Pakistan, membantu perjuangan saudara-saudaranya di Afghanistan sampai akhirnya Taliban berhasil merebut Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan pada tahun 1996 atau hanya 2 tahun dari mereka berdiri. Dan setelah mereka dikalahkan Taliban,
Faksi-faksi mujahidin yang tadinya saling bertempur, Mas Bro, mereka bersatu kembali membuat aliansi utara untuk melawan Taliban. Aliansi inilah yang kemudian bersama-sama dengan Amerika dan sekutu-sekutunya menjatuhkan pemerintahan Taliban di 2001, yang diawali dengan tuduhan Amerika terhadap Taliban yang melindungi Osama bin Laden yang dituduh aktor utama dalam teror World Trade Center yang ditabrak oleh pesawat penumpang sipil, Mas Bro. Mullah Omar atau Taliban berkuasa dengan menerapkan hukum-hukum Islam di pemerintahannya. Pemerintahannya dimulai tahun 1996 dan dijatuhkan tahun 2001. Namun ketika iman ada di dada-dada mereka, maka perjuangan Taliban ini terus berlangsung, Mas Bro. Puluhan ribu Taliban syahid, 2,2 triliun dolar atau 31,9 kuadriliun rupiah. Bisa kebayang gak tuh, Mas Bro? Nolnya ada 15. Kalau hutang NKRI sekarang 6.500 triliun yang tidak bisa kita bayar-bayar, ini sekitar 5 kalinya, Mas Bro, dihabiskan Amerika untuk membiayai perangnya di Afghanistan. Selain itu, Taliban berhasil membunuh 3.500 tentara Amerika dan sekutunya, membunuh 70.500 tentara Afghanistan antek Amerika, dan membunuh lebih dari 4.000 tentara bayaran. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah, Mas Bro, 20 tahun kemudian Taliban pun dapat mengusir kembali Amerika bersama para sekutu dan antek-anteknya. Mullah Omar sendiri wafat bulan April 2013 di Zabul, Afghanistan, Mas Bro, di usia sekitar 53 tahun. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Dan perjuangan diteruskan oleh para pemimpin sebagaimana yang mengusir Amerika, yaitu Haibatullah Akhundzada yang merupakan sarjana hukum Islam dan yang sekarang memegang otoritas terakhir atas urusan politik, agama, dan militer. Mullah Muhammad Yaqub, putra Mullah Umar, yang mengawasi operasi militer Taliban. Sirajuddin Haqqani mengawasi aset keuangan dan militer Taliban. Mullah Abdul Ghani Baradar yang mengepalai kantor politik Taliban dan merupakan bagian dari tim perunding Taliban di Doha, Qatar. Abdul Hakim Haqqani, kepala tim perunding Taliban, mengepalai Dewan Ulama, serta para pemimpin-pemimpin lainnya yang tidak bisa disebutkan semua, Mas Bro, biar tidak kepanjangan. Yang jadi pertanyaan, Mas Bro, apakah Taliban ini pemerintahan teroris, pendukung Al-Qaeda, dan lain-lain stereotip negatif yang disematkan kepada mereka oleh para fobia Islam? Salah besar, Mas Bro. Mereka adalah para pelajar baik yang sudah jadi alumni maupun yang masih belajar di madrasah-madrasah ataupun di universitas-universitas yang memanfaatkan waktu libur mereka untuk ikut berjuang dengan para alumni yang di dada-dadanya dipenuhi dengan iman dan hanya tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjihad berjuang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mereka bersabar selama 20 tahun mengorbankan hidupnya, Mas Bro, untuk berdirinya negara Islam di Afghanistan atau Imarah Islamiyah Afghanistan. Untuk kemenangan Islam, Mas Bro, agama yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya melalui sabda nabinya bahwa Islam yang terbaik adalah yang memberikan makan kepada yang membutuhkan dan memberikan salam kepada siapapun baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Agama yang melarang marah, agama yang melarang menghancurkan bangunan ketika berperang, melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua ketika berperang. Agama yang melarang bom bunuh diri. Agama yang memuliakan kaum wanita sebagai ibu para mujahid, ibu para mukminin dan muslimin. Agama yang melindungi wanita dari pelecehan, hinaan, dengan menyuruhnya menutup aurat. Agama yang mengharamkan minuman keras.
agama yang melarang berzina, agama yang melarang seorang anak berkata ah atau bersuara lebih keras atau membentak orang tuanya. Itulah keyakinan Taliban, Mas Bro. Mereka Sunni bermazhab Hanafi, salah satu mazhabnya Ahlus Sunnah. Berbeda dengan keyakinan-keyakinan sesat Syiah, Ahmadiyah, ISIS, dan lain-lain. Adapun perlindungan yang pernah diberikan kepada pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden adalah perlindungan kepada muslim lain yang berpeluang dizalimi oleh umat lain, Mas Bro. Bukan menjadikan jutaan pelajar Islam atau Taliban Afghanistan adalah teroris. Demikian Mas Bro, sekilas mengenai Taliban. Jangan lupa untuk men-share-nya kepada teman-teman agar menjadi sedekah ilmu kepada teman-temanmu, Mas Bro. Wallahu alam. Salam.